Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Masih semangat belajarnya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 2 dan 3. Nah, kita akan mempelajari tentang pembelajaran PPKN. Nah, sekarang coba anak-anak mengambil dan menyiapkan buku tema 2-nya masing-masing. Sudah disiapkan buku tema 2-nya? Sekarang dibuka halaman 65. Nah, di situ ada bacaan atau dialog mengamati karakteristik individu. Nah, setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang tahu apa itu karakteristik? Nah, jadi karakteristik merupakan ciri khas yang dimiliki oleh seseorang. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik artinya mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Nah, ada beberapa karakteristik manusia. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, yang baik diantaranya ceria, pemaaf, pendiam, jujur, suka menolong, rajin, hemat, ramah, dan lain-lain. Lalu yang tidak baik apa, Us? Nah, yang tidak baik itu antara lain pemarah, penakut, tidak percaya diri, pendendam, pembenci, sombong, dan cuek. Nah, itu tadi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh manusia. Jadi, karakteristiknya itu berbeda-beda. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, coba diperhatikan halaman 65. Nah, di situ ada dialog. Nah, ada dialog. Coba anak-anak baca pada dialog tersebut. Nah, dari bacaan di atas tadi, sifat apa yang terdapat dalam bacaan tersebut? Iya, ada sifat saling tolong-menolong. Nah, saling tolong-menolong itu termasuk sifat yang baik atau yang tidak baik? Iya, sifat tolong-menolong itu adalah sifat yang baik. Nah, sekarang coba kalian amati teman-teman kalian di kelas. Atau yang lebih mudahnya lagi, kalian amati teman di samping kiri dan kanan kalian. Nah, misalkan Ustazah mau ngasih contoh, misalkan teman kalian itu mempunyai sifat yang pemarah. Ya, yang pemarah itu termasuk sifat yang baik atau yang tidak baik? Ya, jadi sifat pemarah itu termasuk sifat yang tidak baik. Kemudian kalau misalnya teman kalian yang di samping kanan kalian mempunyai sifat yang sombong atau cuek. Nah, itu termasuk sifat yang baik atau yang tidak baik? Iya, jadi sombong atau cuek adalah sifat yang tidak baik. Nah, sampai di sini bisa mengerti sifat baik dan tidak baik itu seperti apa? Oke, alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya.
Oke, kita lanjutkan ke halaman 80. Silahkan dibuka tematiknya halaman 80. Nah, di situ ada sebuah bacaan mengenai sifat yang baik dan tidak baik. Nah, coba anak-anak membaca terlebih dahulu agar anak-anak paham isi bacaan tersebut. Ustazah berikan waktu untuk anak-anak membaca ya. Nah, sudah dibaca semuanya? Oke, sekarang Ustazah mau tanya. Dari bacaan tersebut, apa contoh sifat baik dan sifat yang tidak baik? Ada yang bisa menjawab? Nah, jadi contoh sifat baik dari bacaan tersebut adalah sifat sportif, jujur, dan rendah hati. Nah, dari mana bacaan tersebut? Nah, yuk coba kita amati lagi pada bacaan di atas. Nah, coba dilihat dalam bacaan di atas. Nah, ketika Wayan dan teman-temannya sedang berlomba menangkap bola, nah, ada kelompok dari Wayan tersebut merasa kalah dalam perlombaan, tidak mendapatkan juara. Tetapi mereka tetap bergembira. Dan kelompok Wayan memberi ucapan selamat kepada kelompok Togar. Nah, itu merupakan sifat yang sportif. Nah, itu yang dimaksud sportif. Jadi, contoh sifat baik dari bacaan ini yang pertama adalah sportif. Yang kedua jujur dan yang ketiga rendah hati. Nah, sifat baik ini harus ditanamkan sejak kecil dan dipelihara sampai tua. Nah, sifat baik ini harus dilakukan dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan pujian atau balasan. Contoh, ketika anak-anak menemukan uang di jalan, uang 100.000 di jalan, kira-kira anak-anak mengambilnya atau tidak? Insya Allah tidak diambil ya. Adapun diambil, itu segera diberitahukan kepada satpam terdekat. Nah, jangan kok sampai misalnya di situ tidak ada orang, tidak ada yang melihat, anak-anak mengambilnya. Nah, itu termasuk sifat yang tidak baik. Nah, jadi kita harus jujur. Walaupun di situ satpamnya tidak memberikan kita balasan atau tidak memberikan kita upah. Nah, tidak apa-apa ya. Kemudian, contoh sifat yang tidak baik dari bacaan tersebut. Ada yang tahu? Iya, sifat yang tidak baik dari bacaan tersebut adalah sombong. Nah, apa itu sombong? Sombong adalah salah satu sifat yang tidak disukai orang. Nah, jadi ketika kita sombong, kita tidak disukai oleh orang lain. Nah, sombong merupakan sifat membanggakan diri sendiri secara berlebihan, sehingga tidak menghargai orang lain. Nah, kata lain dari sombong adalah congkak. Nah, kebalikan dari sombong adalah sifat rendah hati. Nah, rendah hati tadi ada di sifat yang baik. Nah, rendah hati itu apa? Rendah hati adalah sikap merasa dirinya tidak lebih dari orang lain. Jadi selalu rendah. Nah, jadi tidak sombong. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Insya Allah paham semua ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan dibuka halaman 113. Nah, di situ ada keberagaman peran dalam keluarga. Nah, setiap orang mempunyai kewajiban tersendiri, mempunyai hak dan kewajiban. Nah, hal itu disesuaikan sesuai dengan perannya. Dan peran itu harus dijalankan dengan tanggung jawab. Nah, contohnya, ayah berperan sebagai kepala keluarga. Maka, beliau wajib mencari nafkah untuk keluarganya. Kemudian selain itu ada ibu. Ibu berperan mengurus rumah tangga. Nah, kewajibannya yaitu mengatur rumah tangga, mengatur dan mendidik anak-anaknya. Lalu,
anak berperan sebagai anggota keluarga. Nah, jika sekolah, anak-anak harus rajin belajar dan mematuhi nasihat orang tua. Nah, apakah kewajiban anak-anak sudah dilakukan sebagai anggota keluarga? Nah, jadi harus rajin belajar ya, karena itu merupakan kewajiban dari anak-anak. Nah, sekarang coba diperhatikan halaman 114. Nah, di situ ada sebutkan peran masing-masing anggota keluargamu di rumah. Nah, yuk coba ditulis. Ustazah dikte ya. Yang pertama, ada ayah. Apa peran ayah? Nah, peran ayah adalah kepala keluarga. Lalu, apa kewajibannya? Kewajibannya yaitu mencari nafkah. Yang kedua, ada ibu. Nah, apa peran ibu? Yaitu mengurus rumah tangga. Kemudian, apa kewajiban ibu? Yaitu mengatur rumah tangga dan mendidik anak. Yang nomor 3, ada anak sebagai anggota keluarga. Nah, perannya apa? Yaitu perannya adalah anggota keluarga. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah giat belajar dan mematuhi nasihat orang tua. Nah, juga bisa ditambahkan sebagai membantu orang tua. Oke, itu kewajiban dari anak sebagai anggota keluarga. Nah, jadi ketika kita di rumah, kita melihat orang tua kita sedang sibuk menyapu atau mengepel atau lagi memasak. Nah, kita bisa membantu orang tua dengan cara membantu menyapu, membantu mengepel, ataupun menjaga adik kita agar tidak nangis. Nah, jangan dibuat nangis ya adiknya ya. Nah, sampai sini paham anak-anak? Oke, yang tadi ditulis ya, langsung di buku temanya saja yang tadi sudah Ustazah diktikan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan halaman 124. Nah, di setiap keluarga, di setiap rumah itu ada tugas atau kewajiban masing-masing anggota keluarga. Nah, Ustazah berikan satu contoh. Misalnya ada ayah. Nah, ayah tugasnya yaitu mengantarkan Beni dan Santi ke sekolah. Kemudian ibu. Apa tugas ibu? Yaitu menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah. Kemudian, apa tugas Beni? Yaitu menyiram tanaman dan menyapu. Nah, yang terakhir, apa tugas Santi? Yaitu mencuci piring dan mengepel. Nah, itu merupakan contoh dari tugas atau kewajiban anggota keluarga. Nah, sekarang coba anak-anak buka buku tematiknya halaman 129. Nah, silahkan anak-anak bisa mengerjakannya. Nah, di atas itu nomor 1 sampai 10 ada peran anggota keluarga atau tugas-tugas anggota keluarga. Sekarang anak-anak masukkan ke dalam kolom yang sudah disediakan sesuai dengan contoh yang telah Ustazah berikan. Oke. Nah, biasanya anak-anak menyimak videonya hanya langsung ke akhir ya. Nah, sekarang Ustazah berikan tugasnya enggak terlalu di akhir agar anak-anak melihat videonya dari awal. Nah, nanti misalnya ada yang belum mengumpulkan, berarti anak-anak belum melihat video yang Ustazah buat. Nah, oke. Ada dari sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai tugas atau peran anggota keluarga?
Oke, insya Allah sudah paham semuanya ya. Jadi, tugasnya ini nanti dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Nah, bisa di wali kelas masing-masing. Kemudian, kalau misalnya ada yang tanya, tugasnya ditulis di buku atau di buku tulis? Nah, itu terserah anak-anak saja. Bisa langsung di buku tema sini atau bisa juga di buku tulis. Nah, yang penting nanti dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Masih hafal wali kelasnya masing-masing siapa? Oke, untuk kelas Ibnu Al-Haytham wali kelasnya siapa? Iya, untuk Ibnu Al-Haytham wali kelasnya adalah Usrisa. Kemudian untuk kelas Ibnu Rushdi wali kelasnya siapa? Iya, untuk kelas Ibnu Rushdi wali kelasnya adalah Usfitri. Kemudian yang terakhir, kelas Ibnu Mas'ud. Siapa wali kelasnya? Ya, wali kelas Ibnu Mas'ud adalah Pak Dar. Nah, jadi sudah tahu ya, sudah hafal ya wali kelasnya masing-masing. Oke, untuk tugasnya segera dikerjakan dan segera dikumpulkan ya. Oke, untuk selanjutnya, materi kita yang terakhir dibuka halaman 132. Nah, di situ ada sebuah bacaan. Nah, sebuah bacaan mengenai peran anggota keluarga. Nah, silahkan anak-anak membacanya terlebih dahulu. Nanti kita menjawab bersama-sama. Ustazah berikan waktu 5 menit. Oke, sudah dibaca semuanya? Nah, sekarang coba dilihat di kolomnya. Nah, berdasarkan teks yang telah kalian baca, tuliskan tugas anggota keluarga Ahmad berdasarkan perannya. Nah, coba kita lihat yang pertama, ayah. Apa perannya ayah? Nah, apa tugasnya ayah? Nah, ayah bertugas menyapu lantai dan membersihkan jendela serta perabotan. Nah, ditulis ya. Ayah bertugas menyapu lantai rumah dan membersihkan jendela serta perabotan. Kemudian ibu. Apa tugas ibu? Nah, tugas ibu adalah memasak di dapur. Tugas ibu adalah memasak di dapur. Nah, selain itu, ibu juga mengurusi rumah tangga, yaitu memasak, mencuci, dan merapikan perabotan. Kemudian, apa tugas Ahmad? Apa tugas Ahmad? Nah, Ahmad bertugas membantu ibu di dapur. Ahmad bertugas membantu ibu di dapur. Nah, selain membantu ibu di dapur, Ahmad sebagai seorang pelajar itu juga memiliki tugas untuk belajar. Belajar dengan giat dan rajin. Oke, sudah ditulis semuanya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, insya Allah tidak ya. Kalaupun ada bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya jika kita tatap muka. Oke. Sekarang ditutup buku tematiknya masing-masing. Dibereskan mejanya, dibereskan alat tulisnya, dibereskan bukunya, jangan sampai berantakan. Oke. Ingat harus membantu orang tua. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tadi sudah banyak belajar mengenai PPKN, yaitu apa saja? Kita sudah belajar mengenai tugas atau peran anggota keluarga. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai kewajiban anggota keluarga. Nah, ingat, besok hari Selasa kita ada tatap muka. Nah, dipersiapkan. Dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit. Memakai masker,
membawa hand sanitizer sendiri. Kemudian kalau bisa membawa bekal sendiri. Dipersiapkan. Dijaga kesehatannya sekali lagi ya. Oke, sekarang kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekian dari Ustazah. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila anak-anak bosan melihat video ini karena terlalu panjang, Ustazah juga mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.